Di sebuah desa kecil bernama Mekarsari, hidup seorang pemuda bernama Fadilah. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana bersama ibunya, Bu Siti, seorang penjahit rumahan yang selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras pada anak semata wayangnya itu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Fadilah selalu merasa cukup. Baginya, bisa melihat senyum ibunya setiap hari sudah menjadi berkah yang tak tergantikan. Fadilah memiliki kebiasaan bangun pagi untuk membantu ibunya menyiapkan pesanan jahitan sebelum ia berangkat bekerja ke bengkel kecil di ujung desa. Ia tidak bergaji besar, namun majikannya mempercayainya untuk mengurus bagian servis elektronik karena tangan Fadilah yang lincah dan pemikirannya yang cepat tanggap. Setiap kali memperbaiki radio rusak atau televisi tua milik warga, Fadilah selalu tersenyum puas. Ia merasa berguna, walaupun tidak punya ijazah tinggi atau baju mahal. Dalam hatinya, ia punya mimpi besar. Suatu hari, ia ingin membuka bengkel sendiri dan memperbaiki nasib ibunya yang sudah terlalu lama menanggung beban hidup seorang diri. Di seberang desa, hanya 5 kilometer dari rumah Fadilah, berdiri sebuah rumah mewah milik keluarga pengusaha ternama, Pak Hadi. Rumah itu seperti istana, lengkap dengan taman bunga yang tertata rapi dan gerbang besi tinggi yang selalu tertutup rapat. Di dalam rumah megah itu tinggal seorang gadis muda bernama Amira, putri semata wayang Pak Hadi dan Bu Rina. Amira menjalani hidup yang sangat berbeda dari Fadilah. Ia kuliah di kota, mengambil jurusan pendidikan karena ingin menjadi guru. Namun, setiap kali pulang ke rumah, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Orang tuanya ingin ia melanjutkan bisnis keluarga, menikah dengan pria selevel, dan hidup dalam kemewahan yang telah mereka bangun. Namun Amira punya hati yang lain. Ia sering menghabiskan waktu duduk di balkon kamarnya, memandangi langit sore, sambil membayangkan kehidupan sederhana yang dipenuhi tawa tulus dan cinta sejati. Ia ingin dicintai bukan karena status atau warisan, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Takdir mulai menulis kisah mereka pada suatu pagi yang biasa. Fadilah diminta oleh pemilik bengkel untuk mengantar barang servis ke rumah Pak Hadi. Televisi LED milik keluarga itu rusak dan Pak Hadi menghubungi bengkel tempat Fadilah bekerja karena mendengar kabar bahwa teknisi di sana sangat terampil. Dengan pakaian rapi, Fadilah naik sepeda motor tuanya menuju rumah Pak Hadi. Sesampainya di sana, ia sempat terdiam memandangi rumah megah itu. Ia merasa kecil, seperti kotoran di bawah kaki sepatu mahal. Tapi ia menghela napas dan mengetuk pintu dengan sopan. "Masuk saja, sudah ditunggu," ucap penjaga rumah yang membukakan pintu. Di ruang tamu yang luas dan dingin, Fadilah dipersilakan duduk. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita muda berbaju putih sederhana. "Amira, masnya teknisi ya?" tanyanya, dengan senyum ramah. Fadilah mengangguk gugup. "Iya mbak, saya Fadilah dari Bengkel Anugrah." Amira mengangguk dan mempersilakan Fadilah memeriksa televisi di ruang tengah. Selama beberapa menit, mereka tidak banyak bicara. Fadilah fokus pada pekerjaannya, sementara Amira memperhatikannya dari samping. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Ia tidak menatap Amira seperti laki-laki lain yang biasa datang ke rumah. Ia sopan, tidak mencuri pandang, dan sepertinya begitu fokus pada tugasnya. "Mas Fadilah ya?" tanya Amira. Memecah keheningan, Fadilah mengangguk. "Iya mbak, nama yang indah, artinya kemuliaan kan?" Fadilah tersenyum kecil. "Iya," kata ibu saya. Begitu, Amira tertawa pelan. "Nama saya Amira, artinya juga mulia, tapi saya nggak tahu apakah saya semulia itu." Mereka tertawa kecil bersama. Percakapan singkat itu terasa ringan, tapi menyisakan jejak hangat di hati keduanya. Saat Fadilah pamit pulang, Amira sempat berdiri lama di depan jendela, memperhatikan motor tuanya yang perlahan menjauh dari gerbang. "Orang yang sederhana, tapi penuh makna," gumamnya pelan. Sementara itu, Fadilah mengendarai motornya dengan senyum kecil. Hari itu, entah mengapa, rasanya berbeda. Ia merasa seperti menemukan cahaya yang tidak pernah ia duga ada di dunia yang mewah, seperti rumah Pak Hadi. Hari itu, dunia mereka yang berbeda semesta bersinggungan untuk pertama kalinya.
Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari perjalanan cinta penuh luka, harapan, dan pilihan sulit. Sebuah kisah nyata di mana satu kesalahan kecil akan mengubah segalanya, tapi juga membuka jalan menuju takdir cinta yang tak terduga. Namun, siapa sangka bahwa hari itu, hari ketika Fadilah memperbaiki televisi milik keluarga Pak Hadi, menjadi titik awal dari badai yang tidak pernah ia bayangkan akan datang begitu cepat. 3 hari setelah kunjungannya ke rumah megah itu, Fadilah dipanggil kembali oleh penjaga rumah Pak Hadi. Kali ini, wajahnya terlihat tegang. "Mas Fadilah, maaf, Pak Hadi mau bicara langsung," katanya penting. Fadilah yang baru saja selesai membenahi kipas angin rusak di bengkel, langsung mencuci tangan dan bersiap. Ia merasa aneh, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin televisinya bermasalah lagi, pikirnya. Sesampainya di rumah Pak Hadi, suasana terasa berbeda. Pintu dibuka dengan tergesa, dan sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara lantang terdengar dari ruang tamu. "Kamu ya, Fadilah?" Pak Hadi berdiri dengan wajah merah, sementara Amira duduk di sudut sofa, tampak kebingungan dan resah. "Saya, Pak." "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Fadilah dengan suara pelan. Pak Hadi mengacungkan sebuah remote TV ke arahnya. "Ini rusak. Setelah kamu sentuh, semua pengaturan berubah, dan ada file video pribadi kami yang hilang. Kamu tahu itu? File penting yang saya simpan di USB." "TV itu?" Fadilah terkejut. "Maaf, Pak. Saya tidak menyentuh USB atau file apapun. Saya hanya mengganti komponen backlight dan meriset pengaturan pabrik." "Alasan?" bentak Pak Hadi. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak ada yang pernah menyentuh TV itu selain kamu." Amira mencoba menenangkan ayahnya. "Ayah, Mas Fadilah orangnya sopan dan..." "Amira, diam!" sergah Pak Hadi tajam. "Kamu terlalu mudah percaya pada orang. Ini pelajaran. Jangan pernah percaya pada orang asing, apalagi yang tidak punya latar belakang jelas." Kata-kata itu menusuk Fadilah seperti duri yang ditancapkan perlahan. Ia berdiri terpaku, tidak bisa membela diri lebih jauh karena ia tahu, sebagai orang kecil, suaranya seringkali tenggelam bahkan sebelum sempat didengar. "Mulai sekarang, jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Dan bilang ke bosmu, kami akan pindah servis ke tempat lain." Fadilah menunduk. "Saya mengerti, Pak. Maaf jika saya melakukan kesalahan." Ia melangkah pergi dengan dada sesak. Satu kesalahan yang bahkan tak ia mengerti telah membuat dirinya diperlakukan seperti sampah. Ia tidak marah. Ia hanya kecewa. Bukan pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjaga nama baik bengkel, dan lebih dari itu, gagal menjaga kepercayaan satu-satunya orang kaya yang memperlakukannya dengan hormat, Amira. Beberapa hari berlalu. Di bengkel, Fadilah mendapati suasana berubah. Pelanggan mulai berkurang. Rupanya entah bagaimana, kabar bahwa Fadilah mengacaukan barang milik Pak Hadi menyebar. Pelanggan yang biasanya ramah mulai ragu mengantar barang untuk diservis. Bosnya, Pak Budi, memanggilnya suatu sore. "Fadilah, kamu anak baik. Tapi sekarang bengkelnya sepi. Saya nggak bisa terus pertahankan kamu kalau kondisinya begini. Maaf." Hari itu, Fadilah pulang lebih awal. Ia berjalan kaki sambil menuntun motornya yang banyak kempes, menyusuri jalan desa yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia merasa seperti orang asing di desanya sendiri. Pandangan mata orang-orang seperti menilai, membisikkan sesuatu. Sampai, di rumah, ibunya menyambutnya seperti biasa, tapi Fadilah tidak bisa menyembunyikan raut lesunya. "Dipecat, Dil." Ia mengangguk pelan. Bu Siti mengusap pundaknya. "Jangan kecil hati, Nak. Mungkin ini bukan akhir. Kadang, hal-hal besar dimulai dari kehilangan kecil." Fadilah mengangguk, walau tak sepenuhnya mengerti. Yang ia tahu, hidupnya kembali ke titik nol. Dan semua bermula dari satu hal yang tidak pernah ia niatkan. Sebuah kesalahan yang bahkan tak ia lakukan.
Beberapa malam kemudian, Fadilah duduk di teras rumah sambil memandangi bintang. Tiba-tiba, motor berhenti di depan rumahnya. Dari balik helm, muncul sosok yang tak pernah ia duga. Amira. Mas Fadilah. Boleh bicara sebentar? Fadilah bangkit, terkejut. Mbak Amira, kenapa datang ke sini? Amira menatapnya dengan sorot mata tulus, namun juga penuh rasa bersalah. Aku tahu kamu tidak salah. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Fadilah hanya terdiam. Ini kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Ayahku terlalu cepat menyimpulkan. Tapi aku tahu, kamu bukan seperti yang mereka kira. Dan aku ingin bantu memperbaiki semuanya, kalau kamu mau. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, mata Fadilah mulai berkaca-kaca. Di tengah kehancurannya, ada satu cahaya yang datang menghampiri. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang ingin memahami. Namun, takdir belum selesai menguji mereka. Karena niat baik Amira justru akan memicu badai yang lebih besar. Badai yang akan menguji kepercayaan, harapan, dan keberanian mereka untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih dari sekadar nama baik. Cinta yang tak diundang tapi tak bisa ditolak. Setelah pertemuan singkat itu, Fadilah duduk lama di teras rumah, membiarkan embusan angin malam menyejukkan hatinya yang masih luka. Kedatangan Amira seolah memberi setitik harapan di tengah kehancuran yang perlahan membungkus hidupnya. Tapi, bersamaan dengan itu, ia sadar. Mendekati Amira, gadis dari dunia yang sangat berbeda, hanya akan membawa masalah baru. Namun, hari-hari setelah itu berjalan berbeda. Amira mulai sering menghubunginya diam-diam. Kadang mengirimkan pesan singkat sekadar menanyakan kabar. Kadang datang langsung dengan alasan ingin melihat cara kerja peralatan elektronik. Alasan yang terdengar dibuat-buat, tapi Fadilah tidak punya hati untuk menolaknya. Mereka berbagi banyak cerita. Tentang mimpi-mimpi kecil, tentang tekanan hidup, dan tentang bagaimana rasanya menjalani hidup dengan peran yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Fadilah, yang awalnya hanya ingin membela nama baiknya, kini menemukan sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai menyukai kehadiran Amira. Ketulusan gadis itu berbeda dari semua yang pernah ia temui. Ia tidak pernah mengangkat dagunya, tidak pernah menanyakan soal uang atau pekerjaan, hanya mendengarkan dan membuatnya merasa cukup. Tapi benih perasaan itu tumbuh dalam diam. Fadilah tahu diri. Ia hanya seorang tukang servis pengangguran, sementara Amira adalah putri dari seorang konglomerat. Ia tidak ingin menjadi alasan Amira bertengkar dengan keluarganya. Ia tidak ingin terlihat seperti pria yang bermimpi terlalu tinggi. Namun, badai mulai datang dari arah yang tidak mereka duga. Suatu hari, ketika Fadilah tengah membantu memperbaiki speaker di sebuah acara warga, seorang pemuda berjas rapi datang menghampirinya. Wajahnya tegang, suaranya tegas. Kamu Fadilah? Fadilah mengangguk bingung. Aku Dimas. Tunangan Amira. Dunia Fadilah seakan berhenti berputar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kami sudah dijodohkan sejak lama. Dan aku tahu akhir-akhir ini Amira sering datang ke rumahmu. Aku nggak peduli kamu siapa. Tapi kamu harus tahu tempatmu. Jangan buat dia lupa siapa dirinya. Fadilah menatap pria itu. Berpendidikan, tampan, mapan, seseorang yang sempurna di mata dunia. Dan mungkin benar-benar cocok dengan Amira di mata keluarganya. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu siapa-siapa, jawabnya pelan. Namun berita pertemuan itu cepat menyebar. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi sendiri datang ke rumah Fadilah. Kali ini tidak untuk berteriak, tapi dengan suara dingin yang lebih tajam dari amarah. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan seret anak saya ke dunia kamu yang penuh keterbatasan ini. Fadilah menunduk, tidak menjawab. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Harga diri, dunia kamu, keterbatasan. Dan di antara keheningan, itu ia membuat keputusan. Ia tidak akan merebut Amira dari siapapun.
tapi ia juga tidak akan mundur sebagai lelaki yang tak punya kehormatan. Kalau dunia ini hanya menilainya dari status, maka ia akan berjuang untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari uang di dompet, tapi dari tekad dan kerja keras. Hari-hari berikutnya, Fadilah mengunjungi bengkel-bengkel tua yang hampir tutup. Ia menawarkan jasa kerja sama. Ia mulai belajar hal baru lewat internet di warnet desa, memperdalam pengetahuannya tentang elektronik modern. Ia menjual sepeda motornya untuk membeli alat servis second. Setiap hari ia berkeliling, menempelkan pamflet bertuliskan servis, elektronik panggilan, amanah, jujur, terjamin. Awalnya hanya 2-3 pelanggan. Tapi perlahan, dari mulut ke mulut, namanya mulai dikenal lagi. Amira yang mendengar itu dari jauh, tersenyum bangga. Tapi ia tahu, semua ini adalah jalan sunyi yang dipilih. Fadilah sendiri, bukan untuk merebut hatinya, tapi untuk merebut kembali martabat yang sempat direbut oleh satu tuduhan. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan itu. Suatu hari, Fadilah mendapat telepon dari pelanggan besar yang hendak memperbaiki satu set home theater. Tapi saat ia tiba di lokasi, tak ada siapa-siapa. Hanya catatan kecil yang ditempel di pagar. Berhentilah mengejar sesuatu yang bukan milikmu. Ini peringatan pertama. Fadilah menggenggam catatan itu erat. Ia sadar jalannya tidak akan mudah. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Ia telah jatuh. Ia telah dimaki. Ia telah dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Tapi ia memilih berdiri lagi. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi untuk membuktikan satu hal. Bahwa seseorang bisa kehilangan segalanya. Kecuali harga dirinya. Dan di balik semua itu, ada satu cahaya kecil yang diam-diam terus menyala. Sebuah nama yang ia bisikkan dalam doa malamnya. Amira. Ia tidak tahu apakah akan memiliki hati gadis itu. Tapi ia tahu, jika suatu hari mereka bertemu kembali, ia ingin berdiri sejajar. Sebagai laki-laki yang pernah dijatuhkan, tapi tidak pernah menyerah. Namun, hidup tak selalu memberi waktu untuk bersiap. Malam itu, hujan turun deras ketika Fadilah menerima panggilan dari sebuah toko elektronik besar di kota tetangga. Pemilik toko, Pak Roni, tertarik menjadikan jasa servis panggilannya sebagai mitra tetap. Kesempatan ini bisa menjadi titik balik besar, sebuah pijakan untuk naik kelas dan membuktikan bahwa ia memang layak dihargai. Tapi sebelum sempat ia menjawab, pesan lain masuk, kali ini dari nomor yang tidak ia simpan. Mas Fadilah, ini Amira, aku butuh bicara. Besok aku akan dilamar oleh Dimas, tapi aku belum bisa mengatakan iya, aku harus tahu satu hal dari kamu. Fadilah menggenggam ponselnya erat. Dunia seakan membelah dua. Di satu sisi, harapan baru yang selama ini ia perjuangkan mati-matian. Di sisi lain, seseorang yang diam-diam telah mengisi hatinya dengan kehangatan yang tidak bisa ia lupakan. Malam itu, Fadilah tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, bergulat dengan pikirannya sendiri. Apa yang harus ia pilih? Pagi harinya, ia naik bus pertama ke kota. Di tangannya ada 2 surat. Satu surat perjanjian kerja sama dengan Pak Roni yang tinggal ditandatangani, dan satu lagi surat yang belum ia tulis, yang mungkin harus ia berikan pada Amira. Surat perpisahan. Ia sampai di toko elektronik tepat waktu. Pak Roni menyambutnya ramah, namun ketika ia hendak menandatangani berkas, tangan Fadilah gemetar. Bayangan wajah Amira melintas di pikirannya. Duduk di pelaminan dengan senyum palsu. Terpaksa memilih karena tidak ada yang cukup berani untuk memperjuangkannya. Pak Roni memperhatikan raut wajah Fadilah. Ada yang mengganggu pikiranmu, nak. Fadilah menatap pria itu. Bolehkah saya jujur, Pak? Saya ingin sekali kerja sama ini. Tapi hari ini, ada satu hal yang harus saya hadiri. Bukan bisnis, bukan uang. Tapi, hati saya. Pak Roni tersenyum, seperti seorang ayah yang memahami kegelisahan anak muda. Pergilah, kesempatan yang benar tidak akan lari. Tapi kalau kamu abaikan suara hatimu, kamu mungkin tidak akan pernah berdamai dengan dirimu sendiri.
Fadilah menunduk, penuh hormat. Ia berlari keluar dari toko itu, menumpang ojek ke arah tempat tinggal Amira. Hujan kembali turun, seolah langit ikut menyimpan gundah yang sama. Sesampainya di sana, tenda putih sudah berdiri. Tamu-tamu mulai berdatangan. Di antara keramaian, ia melihat Amira duduk dengan kebaya hijau muda, mata kosong menatap meja di depannya. Dimas duduk tak jauh darinya, tampak percaya diri di hadapan para tamu kehormatan. Fadilah tahu, ia tidak diundang. Ia tahu, keberadaannya mungkin dianggap memalukan. Tapi ini bukan soal pamer perasaan. Ini tentang memperjelas kebenaran yang selama ini terkubur. Ia berjalan perlahan masuk ke halaman rumah. Beberapa tamu menoleh, beberapa berbisik. Tapi Fadilah tak menghiraukannya. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Amira. Dan ketika Amira menoleh, seolah alam semesta berhenti berdetak. Mata mereka bertemu. Mata yang menyimpan terlalu banyak luka yang belum sempat disembuhkan. Pak Hadi berdiri dengan geram. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Fadilah berdiri tegak. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak datang untuk mengacaukan. Saya hanya ingin mengembalikan sesuatu." Ia mengeluarkan secarik kertas. Surat. Bukan surat cinta, tapi sebuah pengakuan. Ini, bukti bahwa saya bukan orang yang menghapus file penting di TV Bapak. Waktu itu, sistem TV-nya rusak karena software update otomatis. Saya baru saja mendapat laporan teknisi dari perusahaan merek tersebut setelah saya kirim nomor seri TV Bapak. Semua terdiam. Pak Hadi perlahan membaca surat itu. Wajahnya berubah. "Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya datang bukan untuk memohon belas kasihan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak pernah menyentuh apa yang bukan hak saya." Termasuk Amira. Amira berdiri. "Tapi aku bukan barang, Mas Fadilah. Aku bukan hak siapa-siapa. Aku punya pilihan. Dan hari ini, aku ingin memilih sendiri." Tangannya menggenggam surat itu, lalu menatap Dimas. "Maafkan aku. Tapi ini bukan hidup yang aku mau." Keributan kecil terjadi di antara keluarga besar, tapi Fadilah menarik diri. Ia tidak ingin jadi penyebab pertengkaran lebih jauh. "Amira, cukup sampai di sini. Aku pamit," ujarnya lirih. Namun Amira mengejarnya, memeluknya dari belakang. "Jangan pergi. Aku ingin pergi bersamamu." Fadilah membeku. Langit masih hujan. Tapi di antara air mata dan gerimis, mereka berdiri dalam diam. Dunia mungkin menolak. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas. Fadilah menatap mata Amira yang kini tak lagi menyembunyikan apa-apa. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kepura-puraan. Yang tersisa hanya keberanian. Keberanian untuk meninggalkan kenyamanan demi memilih yang benar. Meski tak mudah, meski penuh luka. "Aku serius," bisik Amira. "Aku tak bisa menikah dengan Dimas. Apalagi hidup dalam kebohongan hanya karena dianggap sepadan. Aku ingin hidup yang aku pilih. Meski itu berarti harus memulai semuanya dari nol." Fadilah menunduk, menahan gelombang emosi yang ingin pecah. "Tapi kamu tahu dunia yang akan kamu masuki bersamaku. Bukan dunia yang indah. Aku tak bisa janji kita akan selalu mudah. Aku hanya bisa janjikan satu hal. Aku akan jujur. Selalu." Amira mengangguk. "Itu cukup, lebih dari cukup." Hari itu, Amira menanggalkan gelar kemewahannya. Ia meninggalkan pesta pertunangannya, meninggalkan nama besar keluarganya. Bersama Fadilah, ia melangkah ke dalam hujan, tanpa payung, hanya dengan satu sama lain, sebagai pelindung dari dunia. Kehidupan baru mereka dimulai di rumah kecil, yang dulu hanya dihuni Fadilah seorang. Kini, ruang tamu sederhana itu menjadi tempat mereka belajar berdamai dengan kenyataan, dengan penghematan, dengan kerja keras, dan dengan impian-impian kecil yang tak lagi dituliskan di langit-langit kamar, tapi diperjuangkan dari dapur ke bengkel, dari pagi ke senja.
Amira tak lagi mengenakan gaun berkilau. Ia mengenakan daster dan apron, menulis pembukuan bengkel, mengelola media sosial bisnis Fadilah, bahkan tak sungkan menjemput orderan ke rumah pelanggan. Wajahnya tetap bersinar, justru karena keikhlasan yang kini menyelimuti tiap langkahnya. Bisnis Fadilah berkembang pesat. Berita tentang tukang servis jujur yang hampir difitnah tapi bangkit bersama cinta sejatinya menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan media lokal sempat meliput kisah mereka. Bukan karena sensasi, tapi karena kehangatan. Pak Roni, yang dulu memberi kesempatan emas, kembali menghubungi. Kali ini bukan untuk menawarkan, tapi untuk mengundang Fadilah membuka cabang sendiri di kota. Kali ini, Fadilah menerima. Bukan karena ingin membuktikan apa-apa, tapi karena ia ingin melangkah lebih jauh bersama Amira. Namun jalan itu tak sepenuhnya mulus. Pak Hadi, ayah Amira, masih belum bisa menerima kenyataan. Ia menolak berbicara dengan anak perempuannya, apalagi mengakui Fadilah. Bahkan ketika mereka resmi menikah secara sederhana di KUA, tanpa kehadiran orang tua dari pihak Amira, senyum Amira tetap tulus, meski ada air mata kecil di sudut matanya. "Aku tidak kehilangan ayah," kata Amira suatu malam. "Aku hanya memberinya waktu. Karena orang tua butuh waktu untuk mengerti bahwa anaknya bukan lagi miliknya, tapi milik pilihannya sendiri." Fadilah menggenggam tangannya erat. Ia tahu luka itu masih ada. Tapi ia juga tahu cinta mereka kini lebih besar dari sekadar restu yang ditunda. Dan waktu memang akhirnya bicara. Suatu pagi, ketika mereka membuka bengkel, baru mereka yang sederhana namun bersih, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Dari dalam keluar Pak Hadi, sendirian Amira terpaku. Fadilah menahan napas. Pak Hadi melangkah pelan, tak ada kemarahan di wajahnya, hanya raut lelah. Dan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan, mungkin. Ia berdiri di depan pintu bengkel, menatap sepasang anak muda yang kini tak lagi bergantung pada dunia, tapi pada kerja keras dan kepercayaan mereka. "Boleh aku masuk?" tanyanya lirih. Amira nyaris tak percaya. "Ayah." "Pak." Hadi tak banyak bicara. Ia menatap bengkel itu, melihat rak-rak rapi, alat-alat yang ditata dengan telaten, dan pelanggan yang menunggu dengan sabar. "Dulu, aku pikir hanya orang yang punya gelar dan perusahaan besar yang pantas mendampingi anakku," ujarnya. "Tapi hari ini, aku lihat kebahagiaan kalian lahir bukan dari apa yang kalian punya, tapi dari apa yang kalian perjuangkan bersama." Ia menatap Fadilah dalam-dalam. "Aku minta maaf dan terima kasih. Sudah mencintai anakku dengan cara yang aku tak pernah bayangkan." Air mata Amira tak tertahan. Ia memeluk ayahnya, seperti seorang anak kecil yang akhirnya pulang. Fadilah hanya bisa menunduk, hatinya dipenuhi rasa haru. Ia tak pernah meminta restu itu, tapi ketika akhirnya datang, itu terasa seperti pelangi setelah badai panjang yang nyaris membuatnya kehilangan arah. Hari-hari berlalu. Hidup tak pernah benar-benar menjadi mudah. Tapi Fadilah dan Amira telah belajar sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar bertahan. Mereka tahu caranya mencintai dengan cara yang tidak mengikat, tapi membebaskan. Bengkel mereka kini punya nama, Amira Elektronik. Bersama kita bisa. Sebuah nama sederhana, tapi penuh makna. Dan di bawah papan nama itu, ada sepasang tangan yang saling menggenggam, saling menjaga, saling menguatkan. Bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena mereka telah memilih satu sama lain. Di saat dunia memberi 1000 alasan untuk menyerah, tahun demi tahun berlalu, dan papan kecil bertuliskan Amira Elektronik bersama kita bisa, kini tak hanya berdiri di satu tempat. Cabangnya mulai tersebar di beberapa kecamatan sekitar. Bukan karena mereka ingin menjadi besar, tapi karena banyak yang percaya bahwa kejujuran, kesabaran, dan pelayanan tulus masih bisa hidup dalam dunia yang kian cepat dan kadang kejam. Fadilah, si pemuda miskin yang dulu dicaci karena satu kesalahan yang tak pernah ia lakukan, kini dikenal sebagai teknisi jujur yang tak pernah memanfaatkan kesempatan,
untuk keuntungan pribadi. Namanya bukan hanya dicintai oleh pelanggan, tapi juga oleh para pemuda yang bekerja bersamanya. Ia mengajari mereka bukan hanya soal kabel, resistor, dan motherboard, tapi tentang harga diri. Dan Amira kini bukan lagi gadis manja dari rumah mewah. Ia adalah istri, sahabat, dan rekan kerja terbaik bagi Fadilah. Ia menulis semua strategi, pemasaran, menata manajemen keuangan, bahkan sesekali menyeduh teh untuk pelanggan yang menunggu. Amira menemukan dirinya sendiri, bukan dalam pesta-pesta besar atau foto mewah di media sosial, tapi dalam peluh dan senyum yang jujur dari orang-orang yang ia bantu. Namun, hidup yang indah tetap memiliki ujiannya sendiri. Suatu malam, ketika gerimis turun ringan di atap rumah kecil mereka, Fadilah duduk di teras memandangi langit. Di tangannya ada koran harian. Wajahnya terpaku pada satu artikel, sebuah berita tentang seorang pengusaha muda sukses yang memulai dari bawah. Namanya Fadilah. Di sebelahnya Amira menyusul dengan 2 cangkir teh hangat. "Kamu masih baca itu?" tanya Amira sambil menyandarkan kepalanya di bahu Fadilah. Fadilah tersenyum samar. "Bukan karena bangga, tapi karena aku takut. Kalau suatu hari kita lupa rasanya dari mana kita datang." Amira menatap wajah suaminya yang kini tak lagi sekurus. Dulu, matanya tetap tajam, tapi kini ada kedewasaan yang menenangkan. "Kita tidak akan lupa, karena kita menulis cerita ini bersama. Dari luka, dari air mata, dari keputusan-keputusan yang berat." Diam sejenak menyelimuti mereka. Lalu Amira berkata pelan, "Kamu tahu, Mas, kalau saja kamu tidak kembali hari itu ke rumahku, saat lamaran itu terjadi, aku mungkin akan menjalani hidup yang sunyi di tengah pesta yang megah." Fadilah menggenggam tangan Amira erat. "Dan kalau kamu tidak berani tinggalkan semuanya demi pilihan hatimu, aku mungkin masih di bengkel kecil, terus bertanya, apakah aku pantas dicintai?" Mereka tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada syukur yang mendalam. Lalu Amira berkata, "Aku ingin menulis buku tentang kita. Bukan karena kita istimewa, tapi karena aku tahu banyak orang di luar sana yang merasa hidupnya hancur karena satu kesalahan. Padahal mungkin mereka hanya sedang diuji." Fadilah mengangguk. "Tulis, ceritakan semuanya. Ceritakan bagaimana cinta itu bukan datang dengan janji, tapi dengan tindakan. Bukan dari kemewahan, tapi dari kesungguhan." Beberapa bulan kemudian, buku itu benar-benar terbit. Judulnya sederhana, "Karena Kita Memilih Bertahan." Ditulis dengan tangan Amira, tapi dengan jiwa mereka berdua. Buku itu dibaca oleh banyak orang. Bahkan beberapa sekolah mengundangnya sebagai pembicara. Bukan untuk motivasi kosong, tapi untuk membagikan kisah nyata, bahwa hidup bisa berubah. Jika kamu memilih untuk tidak menyerah, walau hanya 1 langkah kecil setiap harinya. Dan di akhir setiap sesi, Fadilah selalu mengulang satu kalimat yang pernah ia tulis di dinding bengkel kecilnya dulu. Kadang hidup hanya memberi satu kesempatan, satu momen untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Jangan sia-siakan, meski dunia menertawakan. Suatu hari, mereka kembali ke tempat lama. Rumah Pak Hadi sudah direnovasi, tapi pohon mangga besar di halaman masih berdiri kokoh. Di bawahnya, Amira duduk bersama ayahnya. Kini mereka tak lagi berselisih. Pak Hadi menerima Fadilah sebagai anak, bukan hanya menantu. Bukan karena Fadilah sukses, tapi karena ia melihat sendiri bagaimana cinta itu bekerja, diam-diam, dalam kesederhanaan, dalam kesetiaan. "Ayah dulu salah menilai," kata Pak Hadi, lirih. "Tapi kamu tidak pernah salah memilih." Amira menatap ayahnya, lalu berkata, "Karena cinta bukan tentang siapa yang datang dengan harta, tapi siapa yang bertahan ketika semuanya hilang." Dan Fadilah, ia hanya berdiri di belakang mereka, tersenyum. Ia tahu, cerita ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah cerita tentang bagaimana takdir kadang datang dalam bentuk ujian, lalu perlahan membentuk kita menjadi pribadi yang bahkan kita sendiri tidak sangka. Kini,
Ketika orang-orang bertanya siapa Fadilah, mereka tidak lagi menyebutnya sebagai pemuda miskin atau tukang servis yang dimaki karena kesalahan. Mereka menyebutnya sebagai contoh bahwa bahkan dari kehancuran cinta bisa tumbuh. Bahwa kadang, dari satu kesalahan, yang bahkan bukan salah kita, takdir bisa memulai kisah paling indah. Karena dalam hidup ini, yang paling berharga bukanlah siapa yang mencintai kita saat kita berhasil, tapi siapa yang percaya pada kita saat kita belum punya apa-apa. Dan itulah akhir dari kisah mereka. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang penuh harapan.